Perkenalkan, nama saya Purwanti. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat eksistensialisme. Yang pertama yaitu pengertian eksistensialisme. Menurut etimologi, eksistensialisme berasal dari kata ex yang berarti di luar dan sistensi yang berarti berdiri. Jadi secara luas dapat diartikan eksistensi sebagai berdiri sendiri sebagai dirinya sekaligus keluar dari dirinya. Menurut terminologi, eksistensialisme adalah suatu aliran dalam ilmu filsafat yang menekankan segala sesuatu terhadap manusia dan segala sesuatu yang mengiringinya. Dan manusia dipandang sebagai makhluk hidup yang harus bereksistensi dengan sesuatu yang ada di sekelilingnya, dan juga mengkaji cara kerja manusia yang ada di dunia ini dengan kesadaran. Dan dapat disimpulkan, pusat dari kajian eksistensialisme ini adalah manusia konkret. Poin kedua tentang eksistensi. Menurut beliau, eksistensi manusia bukanlah statis tetapi menjadi. Artinya, manusia akan selalu bergerak dari kemungkinan ke kenyataan. Proses ini bisa berubah apabila kini sebagai sesuatu yang mungkin, maka besok akan berubah menjadi kenyataan. Karena manusia itu memiliki kebebasan. Maka pergerakan perkembangan ini semuanya berdasarkan pada manusia itu sendiri. Eksistensi justru terjadi dalam kebebasannya. Baginya bereksistensi berarti berani mengambil keputusan yang menentukan bagi hidupnya. Konsekuensinya, jika kita tidak berani mengambil keputusan dan tidak berani berbuat, maka kita tidak bereksistensi dalam arti sebenarnya. Kierkegaard membedakan 3 bentuk eksistensi, yaitu estetis, etis, dan religius. Poin ketiga, teodis. Menurut beliau, antara Tuhan dengan alam, antara pencipta dan makhluk, terdapat jurang yang tidak terjembatani. Ia menjelaskan bahwasanya Tuhan itu berdiri di atas segala ukuran sosial dan etika, sedangkan manusia jauh berada di bawahnya. Keadaan seperti ini membuat manusia cemas akan eksistensinya. Tetapi dalam kecemasan ini, seorang itu dapat menghayati makna hidup dirinya sendiri. Terima kasih. Tokoh-tokoh eksistensialisme. Yang kedua adalah Friedrich Nietzsche. Menurutnya, manusia yang bereksistensi adalah manusia yang mempunyai keinginan untuk berkuasa, dan untuk berkuasa manusia harus menjadi manusia yang super, yang mempunyai mental majikan, bukan mental budak. Dan kemampuan ini hanya dapat dicapai dengan penderitaan, karena dengan menderita, orang akan berpikir lebih aktif dan akan menemukan dirinya sendiri. Yang ketiga ada Karl Jaspers, memandang bahwa filsafat bertujuan mengembalikan manusia kepada dirinya sendiri. Eksistensialismenya ditandai dengan pemikiran yang menggunakan dan mengatasi semua pengetahuan objektif, sehingga manusia sadar akan dirinya sendiri. Ada 2 fokus pemikiran Jasper, yaitu eksistensi dan transendensi. Selanjutnya, tokoh-tokoh eksistensialisme yang keempat adalah Martin Heidegger. Martin Heidegger lahir di Maybkirch pada tanggal 26 September 1889 sampai meninggal pada 26 Mei 1976 pada umur 86 tahun. Ia adalah seorang filsuf asal Jerman. Inti pemikirannya adalah keberadaan manusia di antara keberadaan yang lain. Segala sesuatu yang berada di luar manusia selalu dikaitkan dengan dirinya sendiri atau manusia itu sendiri. Dan benda-benda yang ada di luar manusia baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan manusia, karena benda-benda tersebut atau benda-benda yang berada di luar itu selalu digunakan manusia pada setiap tindakan dan tujuan mereka. Yang kelima ada Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre lahir di Paris, Perancis pada tanggal 21 Juni 1905 sampai meninggal di Paris pada tanggal 15 April 1980 pada umur 74 tahun. Ia adalah seorang filsuf dan penulis Prancis. Ialah yang dianggap
mengembangkan aliran eksistensialisme. Sartre menyatakan bahwa eksistensi lebih dulu ada dibandingkan dengan esensi. Manusia tidak memiliki apa-apa saat dilahirkan, dan selama hidupnya ia tidak lebih hasil kalkulasi dari komitmen-komitmennya di masa lalu. Karena itu, menurut Sartre, selanjutnya satu-satunya landasan nilai adalah kebebasan manusia. Ide-ide pokok Sartre, yakni diantaranya yang pertama tentang manusia. Bagi Sartre, manusia itu memiliki kemerdekaan untuk membentuk dirinya dengan kemauan dan tindakannya. Kehidupan bahagia itu mungkin tidak mengandung arti dan bahkan mungkin tidak masuk akal, tetapi yang jelas manusia dapat hidup dengan aturan-aturan integritas, keluhuran budi, dan keberanian, dan dia dapat membentuk suatu masyarakat manusia. Manusia harus bersandar pada sumber-sumbernya sendiri dan bertanggung jawab sepenuhnya bagi pilihan-pilihannya. Yang kedua, Mauvaise-Foy. Konsep ini menjelaskan bahwa penyangkalan diri seseorang terutama tidak mengakui dan tidak menerima bahwa seseorang mempunyai kebebasan memilih. Sikap ini menghindar tanggung jawab dan takut membuat keputusan. Dan yang ketiga adalah kebebasan. Dalam pemikiran Sartre selalu bermuara pada konsep kebebasan. Ia mendefinisikan manusia sebagai kebebasan. Sartre memberikan perumusan bahwa pada manusia itu eksistensi mendahului esensi. Maksudnya, setelah manusia mati, baru dapat diketahui, baru dapat diuraikan ciri-ciri seseorang. Perumusan ini menjadi intisari aliran eksistensialisme dari Sartre. Kebebasan akan memberi rasa hormat pada dirinya dan menyelamatkan diri dari sekedar menjadi objek. Nah, lalu materi selanjutnya yaitu tentang pengertian filsafat skolastisisme. Istilah skolastik berasal dari kata Latin yaitu skolastisius dan bahasa Yunani skolastiskos yang berarti mengabdikan waktu luang untuk belajar atau sarjana, dan skolasion yang berarti sekolah. Istilah anak sekolah juga bisa digunakan untuk menggambarkan skolastik. Pada dasarnya, skolastisisme adalah alat atau metode untuk pembelajaran yang menempatkan penekanan pada penalaran dialektis, bertukar argumen atau tesis, argumen kontra tesis dalam mengejar kesimpulan atau sintesis. Diarahkan untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan kontradiksi. Lalu, setidaknya ada 6 karakteristik utama dari skolastisisme. Yang pertama adalah penerimaan ortodoks Katolik yang berlaku. Yang kedua, dalam ortodoks ini, penerimaan Aristoteles sebagai pemikir yang lebih besar daripada Plato. Lalu yang ketiga, pengakuan bahwa Aristoteles dan Plato tidak setuju tentang gagasan universal dan bahwa ini adalah pertanyaan penting untuk diselesaikan. Lalu yang keempat, memberikan keunggulan pada pemikiran dialektis dan penalaran silogisme. Lalu yang kelima, penerimaan perbedaan antara teologi alami dan teologi pengungkapan. Lalu yang keenam, yaitu kecenderungan untuk memperselisihkan segala sesuatu dengan sangat panjang dan terperinci, sering juga melibatkan permainan kata.